Baik pemirsa, kali ini saya bersama Bapak Kadis DP3A di Kabupaten Sukabumi. Untuk itu kita akan wawancara beliau bagaimana respon ataupun langkah setelah mendengar atau melihat kondisi kediaman raya itu sendiri. Untuk itu ikuti wawancara saya bersama beliau. Pak, selamat siang Bapak Eki. Selamat siang Bapak. Oke, baik Pak, saya dari The Journal Pak. Kali ini untuk datang ke sini Bapak bersama tim ya Pak? Iya. Dari DP3A. Kalau dari DP3A itu sendiri Pak menyikapi fenomena ini seperti apa Pak tanggapan Bapak? Ya, pertama mungkin kita melihat bahwa almarhum Raya ini hidup di kondisi seperti ini ya. Betul Pak. Kalau misalnya dikatakan tidak layak, memang tidak layak. Baik. Kemudian juga orang tuanya juga memprihatinkan dengan kondisi ya. Ya. Kemudian juga kehidupan sehari-harinya juga bisa dilihat, sehingga ya kita juga melihat seperti ini prihatin ya Pak ya. Baik. Iya. Tapi kan Kabupaten Sukabumi juga begitu luas dan begitu banyak penduduknya, sehingga kita juga secara untuk memantau satu persatu kan tidak mungkin Pak. Betul Pak. Oleh karena itu peran serta lingkungan, keluarga, RT, RW desa itu harus benar-benar sinergi ya. Ya, tingkatkan lagi kepeduliannya, kemudian juga terhadap lingkungan sekitarnya juga. Baik Pak, kan dari berbagai informasi di platform media ini bermacam-macam informasi yang tersampaikan ke publik dengan Raya yang suka main di kolong, terus dengan kondisi keterbelakangan mental dari orang tuanya. Dari DP3A itu sendiri, langkah ketika menemukan peristiwa yang sama, misalkan di tempat lain ada hal yang sama, langkah apa yang akan Bapak ambil untuk tidak terjadi raya-raya berikutnya? Ya, kalau kita kan DP3 tidak bisa bekerja sendiri Pak, harus kolaborasi Pak. Betul. Kolaborasi antar dinas, dan kemudian juga hari ini sebetulnya ada rapat juga dengan Pak Wakil Bupati di kecamatan. Itu nanti akan membicarakan atau akan kita bertemu dengan Dinas Kesehatan, Dinsos, kemudian Dinas Pendidikan dan lain sebagainya untuk bersama-sama bagaimana untuk mensikapi apabila terjadi seperti ini. Baik. Kita dari PT3 sebetulnya hari ini karena keluarga Udin ini mempunyai 2 anak, Risna dengan Raya, kita akan melihat perkembangan kakaknya itu sendiri ya. Sehingga ya kita juga sekarang bersama dengan tim penggerak PKK Kabupaten juga hari ini hadir. Ya, kita sekaligus juga kalau misalnya ada waktu kemudian juga memungkinkan kita akan melakukan konseling terhadap Risna itu. Dengan kakak-kakaknya. Ya. Oke. Ya. Terus satu Pak, menurut Bapak dari kejadian ini ada nggak Pak kalimat kelalaian yang dilakukan pihak terkait yang memang yang bersentuhan langsung dengan almarhum ini atau keluarga almarhum? Kita sebetulnya dari pemerintah daerah dalam hal ini melalui Puskesmas, kemudian yang Posyandu dan lain sebagainya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hanya mungkin dalam pelaksanaannya, ya contoh saja kan, kalau Raka ini segera diberikan obat cacing yang akan seperti itu Pak. Kan di masing-masing posyandu itu ada pemberian vitamin A dan juga obat cacing secara rutin 6 bulan sekali. Hanya informasinya katanya kan vaksin atau vitamin A itu tidak bisa langsung dimakan bersamaan. Jadi vitamin A dulu, nanti besoknya diberikan. Nah, pada waktu itu diberikan obat cacing, hanya nggak tahu kan harus ada jeda waktu tuh. Apakah itu diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya atau tidak? Nah itu juga. Tapi kalau melihat
kejadian seperti ini kelihatannya obat cacingnya itu tidak diberikan. Dari berarti analisa Bapak atau memang informasi yang Bapak terima itu memang Raya ini sebelum meninggal tidak diberikan obat cacing itu? Enggak, diberikan obat cacing itu. Kan itu di posyandu ya 6 bulan sekali vitamin A sama obat cacing. Kalau obat vitamin A kan diteteskan. Ya. Nah, itu si obat cacingnya kemungkinan besar karena kan tidak boleh dimakan bersamaan. Dibawalah sama ibunya. Nah, apakah diberikan atau tidak? Nah, gitu. Diberikan atau tidaknya itu ibunya yang mengetahui. Ya, dengan faktor kondisi ibunya seperti itu kita pun bisa memaklumi kondisi seperti itu. Baik Pak, harapan Bapak ya, Bapak kesini dengan tim ya. Harapan Bapak ke depan khususnya untuk di wilayah sini, langkah yang akan dipersiapkan agar tidak menemukan hal yang sama. Ya, pertama mungkin kita mendorong dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas yang terdekat melalui juga posyandu dan kader-kadernya PKK juga akan sering melakukan edukasi terkait dengan kejadian ini. Ya, kita juga kan belum tentu juga di sini. Jadi lingkungan sekitar ini juga kita akan edukasi. Kemudian juga bulan Agustus ini juga ternyata dari pihak puskesmas informasinya akan diberikan obat cacing dan vitamin A juga. Baik. Jadi, selain itu Pak, kalau melihat dari kondisi ini dari DP3 itu sendiri akan memberikan reward ataupun bela sungkawa ke secara melihat kondisi keluarga yang seperti ini. Apakah akan dilakukan seperti apa gitu mungkin selain daripada pemerintah pusat itu sendiri dari provinsi gitu. Kalau kita mungkin pertama akan ada pendampingan Pak, pendampingan psikolog. Kemudian hari ini kita akan melakukan konselor wawancara dengan Lisna terkait dengan hak pemenuhan anaknya. Apakah hak pemenuhan anaknya itu bisa berjalan atau tidak? Kita akan memastikan pertama sekolahnya dia. Ternyata alhamdulillah dia sekolah informasinya, tapi lihat perkembangan. Kemudian yang kedua juga terkait dengan kesehatan, kita membawa juga dari Dinkes, kemudian dari PKK terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya. Baik, oke, dicukupkan seperti itu Pak. Oke, baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama Bapak Kadis DP3A, yaitu Bapak Eki, yang kebetulan hari ini beliau berkunjung ke kediaman rumahnya almarhum Raya. Untuk itu ikuti tetap kami di Jurnal. Terima kasih Pak.